Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak bapak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak bapak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak bapak buka buku paket tema 2-nya halaman 44 ya. Pada halaman 44 ini ada sebuah cerita ya, cerita fiktif atau cerita rekayasa atau buatan aja, bukan cerita sesungguhnya yang terjadi di alam nyata ya. Jadi dalam cerita ini berjudul Petani yang Baik Hati ya. Dari cerita fiktif ini kita dapat ambil pelajaran, kita dapat ambil pesan moralnya, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak bapak. Dalam cerita ini terdapat 5 buah paragraf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak ceritakan ceritanya pada paragraf pertama. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Tentunya burung pipit tadi sudah sembuh ya, anak bapak. Paragraf kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong kemarin. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Paruh itu yang mulut isi burung ya, namanya paruh. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung pipit tadi. Paragraf ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka itu berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ke-3 buah semangka itu. Nah, ini cuma cerita ya anak bapak, cerita fiktif. Kalau semangka itu sebenarnya merayap, tumbuhan merayap, bukan seperti dalam cerita ini yaitu pohon. Sekali lagi ini cuma cerita fiktif. Paragraf keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan dari dalam semangka. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Kemudian ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Setelah itu petani tadi merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang ketiga yang terakhir. Lalu ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Nah, setelah itu pada cerita ini petani tadi memiliki sebuah istana ya, karena dia memiliki emas banyak, kemudian para pekerja yang membuat istana dan bahan bangunannya juga. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, dari cerita fiktif ini, dari cerita buatan ini, pertama Bapak jelaskan dulu, Bapak, ini cerita ini tidak ada di alam nyata. Jadi cerita ini adalah cerita fiktif buatan manusia. Namun dapat kita ambil pelajaran dari sebuah cerita ini, bahwa pesan moral yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita ini adalah hendaklah kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan menerima balasan kebaikannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga lewat perantara orang lain. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Kalau anak bapak berbuat kebaikan kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain, maka percayalah, kita akan mendapatkan balasan kejahatan pula. Ya, saudara bapak. Berbuat baik itu untuk anak bapak itu banyak sekali. Contohnya dalam kehidupan keluarga itu anak bapak suka menolong orang tua, suka membantu orang tua. Bagi anak laki-laki, membantu orang tua, anak perempuan juga beres-beres rumah atau segala macam.
Yang jelas kalau orang tua menyuruh atau meminta, anak Bapak harus selalu patuh kepada orang tua. Karena orang tua kalian itu sangat sayang kepada kalian. Jadi tugas kalian sebagai anak adalah mematuhi perintah orang tua. Ya anak Bapak, mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bapak ini bermanfaat serta menambah pengetahuan serta wawasan anak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.